Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini seringkali hemat saya, dan saya bisa salah, difahami dalam arti persaudaraan sesama muslim. Hemat saya bukan itu maksudnya. Ukhuwah itu persaudaraan, Islamiyah itu sifatnya. Jadi persaudaraan yang diajarkan Islam. Ada ciri-cirinya. Bisa jadi persaudaraan yang diajarkan Islam itu persaudaraan antar bangsa. Tidak harus persaudaraan seagama. Tapi kalau Anda berkata ukhuwah Islamiyah dalam arti kata persaudaraan sesama muslim, maka keluarlah yang bukan muslim. Persaudaraan atau ukhuwah dalam bahasa Al-Quran adalah persamaan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan orang-orang yang boros sebagai ikhwanus syayatin, saudara-saudaranya setan. Dalam arti memiliki persamaan dengan setan. Ukhuwah Islamiyah dasarnya adalah persamaan. Dan alangkah banyaknya persamaan-persamaan itu. Ketika kita berkata dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, saudara, itu sebenarnya maksudnya seudara. Seudara. Kita semua saudara. Kita saudara dengan kucing yang ada di samping kita. Kita saudara dengan anjing yang ada di samping kita. Kita saudara dengan tumbuhan yang ada di ikat. Kita sama dengan mereka dalam kemakhlukan. Nabi SAW mengajarkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan sesama. Persaudaraan dengan sesama itu bermula dari persaudaraan semakhluk. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu binatang yang berjalan di permukaan bumi ini. Burung-burung yang terbang di udara semuanya sama dengan kamu, umat-umat yang sama dengan kamu. Ada persaudaraan semakhluk. Ada persaudaraan sekemanusiaan. Ini menyempit. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bersabda, an-nasu sinfan. Manusia itu ada dua macam. Imma akhun laka fid din wa imma akhun laka fil insaniyah. Bisa jadi dia adalah saudaramu seagama dan bisa jadi juga dia saudaramu sekemanusiaan. Karena itu saudara sekemanusiaan bisa jadi harus didahulukan atas keberagamaan. Saya tidak berkata atas agama, atas keberagamaan. Harus didahulukan. Kalau ada seekor anjing yang kehausan dan Anda hanya memiliki air untuk Anda gunakan berwudu, maka berikanlah anjing itu untuk minum dan Anda tidak harus berwudu dengan air, cukup bertayamum. Kenapa? Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kita semua sebagai manusia beragama tanpa harus melihat apa suku bangsanya, apa agamanya, apa partainya, apa. Kita adalah manusia. Karena itu Al-Quran memperkenalkan dua yang dalam konteks kemanusiaan ini. Ada istilahnya ikhwanukum fiddin, ada lagi hanya ikhwanukum. Ada saudara kamu seagama, ada lagi saudara kamu, titik. Ketika Allah berfirman, la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan saling mengriba, menyebut keburukan-keburukan orang lain. Walaupun dia ada di depan kamu, karena dia tidak bisa memberi pembelaan. Kalau kamu menyebut keburukan orang lain, walaupun keburukan itu disandangnya, maka engkau bagaikan memakan daging saudaramu, yakni daging manusia. Tidak harus larangan itu ditujukan kepada yang seagama.
Tetapi siapapun tidak wajar disebut-sebut keburukannya, kecuali dalam sekian banyak hal yang disinggung oleh para ulama. Jadi ada persaudaraan seagama, ada persaudaraan tidak seagama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, untuk berlaku adil. Bahkan dalam beberapa tafsir dikatakan bukan berlaku adil. Karena berlaku adil itu wajib terhadap yang kita tidak senangi sekalipun. Tetapi yang dimaksud dengan tuqsitu memberi sebahagian harta kamu. Tidak ada larangan untuk memberi hadiah kepada non-muslim selama tidak mengusir kamu dari tumpahan darah kamu dan tidak memerangi kamu dalam agama. Itu persaudaraan sekemanusiaan. Ada persaudaraan seagama. Menarik kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada sekitar 86 kali. Menurut perhitungan saya bisa keliru. Ada sekitar 86 kali kata saudara dalam berbagai bentuknya. Menarik, ada yang dinamainya ikhwan, ada yang dinamainya ikhwah. Dua-duanya kita terjemahkan saudara. Tetapi Al-Quran menggunakan kata ikhwah untuk saudara seketurunan. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara seketurunan Yusuf. Dalam hukum waris itu yang disebut ikhwah. Tetapi ikhwan adalah persamaan. Walaupun tidak seketurunan, walaupun tidak sebangsa, walaupun tidak sesuku. Ikhwan. Tetapi anehnya, mengapa ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, mestinya kalau kita mengambil rumus ini yang ditetapkan oleh ulama, mestinya Al-Quran berkata innamal mu'minuna ikhwan. Sama itu dengan firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aus dan Hazrat yang tadinya bermusuhan kemudian berdamai, asbahtum bi ikhwana, saudara-saudara. Nah, kenapa ketika berbicara tentang ukhuwah Islamiyah dalam arti persaudaraan seagama, mengapa dia gunakan kata ikhwah, bukan ikhwan? Karena dia ingin, kata ulama-ulama kita, dia ingin persaudaraan seagama itu begitu kukuh sehingga dia seakan-akan direkat oleh dua macam persaudaraan. Persaudaraan seiman dan persaudaraan seketurunan. Seakan-akan umat Islam itu bersaudara seketurunan sekaligus supaya kuat sekali persaudaraan ini. Tidak mudah goyah. Itu persaudaraan sesama Muslim. Ada 3 macam, kata ulama-ulama kita, bentuk persaudaraan sesama Muslim. Yang pertama, melihat saudara Anda adalah diri Anda. Itu ihsan. Kalau ihsan kepada Allah adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan kepada sesama manusia antara al-akhar wa anta. Melihat orang lain itu saya, bukan ini yang saya. Sehingga kalau Anda mendahulukan diri Anda, maka ketika Anda berlaku ihsan kepada orang lain, maka Anda mendahulukan orang itu atas diri Anda. Itulah yang ditunjuk wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Ini tingkat tertinggi. Kalau tidak bisa itu, bisa menurun. Bagaimana menurunnya? Menganggap orang lain itu dan memperlakukannya seperti perlakuan Anda terhadap diri Anda. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cubit diri Anda dulu sebelum mencubit orang lain. Lakukanlah apa yang ingin dilakukan orang lain terhadap Anda, tapi sebelum itu lakukan untuk orang lain apa yang Anda ingin lakukan.
Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, yang paling rendah. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam riwayat lain, al-Muslim man saliman nasa min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang selamat orang lain dari gangguan lidahnya, dari gangguan tangannya. Jadi sikapnya sikap pasif. Karena itu kata ulama-ulama, kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela. Kalau Anda tidak bisa memberi, jangan tahan hak orang lain. Kalau Anda tidak bisa menyelamatkan, jangan jerumuskan orang lain. Itulah tingkat minimal dari persaudaraan yang diajarkan oleh umat Islam. Tanpa itu, bukan ukhuwah namanya. Walaupun ada ukhuwah, persaudaraan yang dinamakan orang, persaudaraan yang lebih ketat, Al-Quran mengingatkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din adu illa al-muttaqin. Akan jadi musuh. Persaudaraan yang diajarkan Islam bertitik tolak dari jiwa yang dalam, dari rasa kasih, dari rasa perih, dari rasa yang menjadikan seseorang mengulurkan tangannya kepada orang lain sebelum orang itu meminta sesuatu kepadanya. Itulah persaudaraan. Baik. Kalau putus bagaimana? Boleh putus. Kita manusia. Tidak mungkin kita sepakat terus-menerus. Pasti ada perbedaan. Di tengah perbedaan pasti ada kesalahpahaman. Tapi Rasul mengingatkan, la yahillu limri'in muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya karena benci lebih dari 3 hari. Di celah 3 hari itulah kita mencari titik temu untuk kembali bersaudara. Nah, disitulah peranan silaturahim, menyambung apa yang putus. Nah, untuk menyambung apa yang putus, kita memerlukan titik temu. Titik temu kita apa itu? Bagi bangsa Indonesia, dan sebenarnya ini mestinya bukan bagi hanya bangsa Indonesia, tetapi untuk seluruh umat beragama, titik temu kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita sama-sama percaya Tuhan. Silahkan berbeda dalam penafsirannya. Kita pun di kalangan umat Islam ada perbedaan dalam penafsirannya. Penafsiran Mu'tazilah itu beda dengan Ahlus Sunnah. Boleh jadi penafsiran penganut Salafiyah beda dengan penganut Asy'ariyah. Tetapi kita bertemu, kita sama-sama adalah makhluk Allah. Yang kedua, pertemuan kita apa? Kemanusiaan. Tetapi yang adil dan beradab. Kalau tidak adil, tidak beradab, bukan itu yang diajarkan Islam. Baru persatuan buat kita di Indonesia, persatuan Indonesia. Buat yang di Malaysia, persatuan Malaysia. Buat yang di Brunei, persatuan yang di... Jadi titik temunya di persatuan. Baru musyawarah, baru keadilan sosial. Keadilan sosial itu berbeda dengan keadilan di ranah hukum. Keadilan di ranah hukum Anda harus menutup kedua mata Anda untuk menetapkan dengan akal dan pikiran Anda serta nurani Anda. Tapi keadilan sosial Anda harus membuka kedua mata Anda untuk melihat siapa yang perlu dibantu dan siapa yang tidak. Itu titik temu kita tanpa membedakan lagi makhluk apa kebutuhannya, manusia apa kebutuhannya, bangsa apa kebutuhannya. Karena itu yang berbeda, yang menentang Nabi pun dinamai oleh Al-Quran saudara. Wa ila samuda akhahum salih. Samud itu dinamai saudara Nabi yang diutus kepada mereka, padahal mereka menantang. Dan itu pula sebabnya betapapun berselisih seseorang, dia tetap dinamai saudara.
Baca itu perselisihan yang diajukan kepada Nabi Daud. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jat wali na'jat. Ini saudaraku, berselisih dia. Dia mengambil hakku, ingin hakku 99 yang dia miliki tidak cukup. Maka itulah persaudaraan yang diajarkan Islam. Kita bertemu di sana, kita bertemu pada wasatiyah, untuk kita di Asia Tenggara, kita bertemu pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bertemu pada ajaran Asy'ariyah, tetapi kita tidak menolak pendapat orang lain selama tidak bertentangan dengan usulul aqidah, walaupun berbeda di dalam rincian furu' asy-syariah. Itu saya kira yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.